ketika hidup kita tidak dalam keadaan baik-baik, selalu dalam kondisi kesulitan, banyak masalah, dan seakan-akan hidup ini siksaan. Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim? Nah, mungkin ini sedang dialami oleh seseorang. Dalam Islam, saat hidup terasa berat, sempit, dan seolah-olah semuanya menghimpit, itu bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Justru bisa jadi itu tanda kasih sayang dan perhatiannya. Nah, sebagai seorang muslim, berikut beberapa langkah dan sikap hati yang bisa dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hai Sobat Kohalim, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita di pagi yang berkah ini adalah ketika hidup kita tidak dalam keadaan baik-baik, selalu dalam kondisi kesulitan, banyak masalah, dan seakan-akan hidup ini siksaan. Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim? Nah, mungkin ini sedang dialami oleh seseorang, mungkin juga sudah lama mengalami ini, namun tidak menemukan solusi yang tepat. Oke, mari kita bahas topik ini. Mungkin cukup banyak orang yang sering merasakan ini, bahkan orang-orang yang tampak baik-baik saja dari luar, jadi nggak kelihatan. Dalam Islam, saat hidup terasa berat, sempit, dan seolah-olah semuanya menghimpit, itu bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Justru bisa jadi itu tanda kasih sayang dan perhatiannya. Nah, sebagai seorang muslim, berikut beberapa langkah dan sikap hati yang bisa dipegang. 1. Sabar dan ridho atas ujian. Allah berfirman, dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini diambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Sabar bukan pasrah, tapi tetap berjuang meskipun berat, sambil yakin bahwa semua ada akhirnya. Artinya kesabaran itu memang dibutuhkan. Karena apa? Karena kesabaran itu bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita tetap ikhtiar, sebatas kemampuan kita, dan tidak usah memaksakan. Yang kedua, perbanyak doa dan munajat. Curhat ke Allah, nggak perlu pakai bahasa tinggi, cukup dari hati. Contoh doa Nabi Yunus saat terjebak di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minas dzalimin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini luar biasa untuk meminta pertolongan dalam situasi terjepit. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Tanya kepada diri sendiri, apakah aku menjauh dari Allah? Apakah ada dosa yang aku abaikan? Apakah aku sudah cukup sabar dan tawakal? Kadang ujian itu bentuk wake up call dari Allah supaya kita kembali. Nah, yang keempat, perbanyak istighfar. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa istighfar bisa membuka pintu rezeki, hujan, keturunan, dan pertolongan. Quran Surah Nur ayat 10-12. Ucapkanlah Astaghfirullah wa atubu ilahi sesering mungkin dengan hati yang sabar. Yang kelima, jaga sholat dan ibadah harian. Kadang yang bikin hidup terasa hampa karena kita jauh dari rutinitas ibadah. Sholat adalah penghubung jiwa kita dengan Allah. Jangan tinggalkan walaupun sedang sedih atau berat. Dan sholat itu juga tidak lama. Kita hanya butuh waktu paling lama 20 menit untuk melaksanakan satu kali sholat. Misalnya sholat duhur, sholat subuh, sholat asar, dan seterusnya. Bersedekah meskipun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat
Baihaqi. Sedekah bukan hanya menjemukkan fisik, tapi juga hati yang luka dan hidup yang sempit. Yang ketujuh, yakin bahwa semua ada hikmahnya. Kadang Allah menunda jawaban doa, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena waktu terbaik belum datang. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Terus bergerak walaupun lambat. Tetap cari jalan keluar, belajar hal baru, perbaiki kualitas diri, cari lingkungan yang baik, dan jangan sungkan minta bantuan. Ujian boleh datang, tapi putus asa bukan karakter seorang muslim. Nah, kesimpulannya, kesulitan bukan tanda kehancuran, tapi seringkali ada tahapan menuju pengangkatan derajat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, memang kadang-kadang kita berpikiran bahwa kalau ngomong sih gampang, kan kamu gak ngalamin. Nah, kebetulan kami di sini mengalami. Kami di sini mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, baik secara pribadi maupun di keluarga kami. Nah, ini kembali lagi kami flashback. Ketika kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ujian datang terus-menerus. Dan alhamdulillah karena akidah dan tauhid, satu persatu bisa kita hadapi. Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin kita jatuh, walaupun mungkin kita dalam kondisi yang tidak mampu. Tapi Allah memampukannya. Nah, ini sudah kami ngalamin, jadi artinya apa yang kami sampaikan di sini bukan sekedar textbook, bukan sekedar teori, tapi kami sendiri mengalami selama bertahun-tahun. Dan nyatanya hingga saat ini kami tetap berpegang teguh di jalan Allah. Maka janganlah takut. Kesulitan tidak selamanya ada. Suatu hari, kadang kita merindukan kesulitan. Karena begitu ada kesulitan, maka kita semakin dekat dengan Allah. Ya, moga-moga ini menjadi inspirasi, motivasi, sehingga kita berbagi ini bisa menjadikan satu pelajaran untuk kita semua, termasuk kami di sini. Terima kasih kami ucapkan bahwa para subscriber kaum muslimin dan para mualaf sudah dengan setia menyaksikan secangkir kopi di pagi hari. Semoga acara ini tetap bisa istiqomah, tetap bisa berlanjut, hingga suatu saat kita akan tambah lagi program lain. Terima kasih. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, kami harap bisa subscribe, comment, like, and share. Dan juga kami berharap bahwa hari ini bisa menjadi hari yang penuh berkah. Apapun yang terjadi hari ini adalah yang terbaik untuk kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk, karena semua ini karena takdir Allah. Maka kita harus menerimanya dengan hati yang ikhlas dan dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Terima kasih kami ucapkan. Ingat, apapun yang terjadi, curhat kepada Allah itu paling aman. Maka perbanyaklah kita ibadah. Karena kita ini ciptaannya, kita ini makhluknya, pemiliknya adalah Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.